Syura ini surat yang diturunkan setelah surat Ad-Duha ya. Jadi kata syarah itu, kata nasyrah itu berasal dari kata syaraha yang artinya memperluas, melapangkan ya. Biasanya ibu-ibu sering baca doanya nih. Apa doanya? Doanya Nabi Musa yang ada kata syarahnya. Rabbish rahli, jadi kata syaraha, dia kan Rabbi Allah, Rabbish rahli Allah, lapangkanlah dadaku, Rabbish rahli sadri. Jadi Al-Quran dan bahasa Arab pakai majaz ya, nggak dilapangkan perutnya, nggak dilapangkan otaknya, tapi yang menjadi bagian tubuh ikonnya apa? Dada. Udah aku sepenuh aku kayaknya kan orang tuh dari dada kalau punya banyak masalah tuh biasanya kan begitu jalannya, tapi kalau lapang dada ya. Jadi makanya doanya Rabbi surahli sadri ya, baru wayasirli amri kata syaraha. Nah, kata ini dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat material atau imaterial ya. Ada yang berpendapat bahwa ayat pertama berbicara tentang pembelahan dada Nabi. Jadi pernah Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak sih tanda-tanda waktu kamu itu mau diberi wahyu ya Rasulullah, gitu ya, kata Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah jawab ada. Jadi pada saat Rasulullah masih kecil, jadi Rasulullah dibelah dadanya berapa kali? 2 kali ya. Yang pertama adalah ketika Rasulullah masih kecil ya. Jadi lagi main ya sama anak-anaknya Halimah. Jadi Halimah itu tinggal di namanya Bani Sa'ad. Makanya namanya Halimah itu Sa'adiyah. Nah itu, jadi belakangnya itu Halimah mana? Oh, Halimah Bani Sa'ad. Misalnya di sini ada Sri. Sri mana tuh? Sri orang Bogor. Sri Al-Bogoriyah gitu. Oh, bukan Sri orang Jawa, Sri Al-Jawiyah gitu. Jadi Halimah tuh Sa'adiyah itu menandakan dia dari Bani Sa'ad gitu ya. Jadi kalau nama Al-Bukhari itu bukan namanya, tapi kampungnya Bukhara. Jadi kalau kenalin diri itu pakai kampung. Oh, saya dari Bukhara, saya dari Depok Alimuki ya, gitu. Jadi begitu makanya ada satu saat kan Al-Bukhari. Bukhari itu Bogor berarti. Salah satu saat makanya Al-Bukhari berarti dia orang Bogor ya. Berarti benar. Karena kan di bahasa Arab nggak ada nggak Al-Bukhari, nggak Al-Bukhari ya. Nah, jadi ketika Rasulullah sedang bermain-main itu anaknya Halimah Sa'diyah itu melihat ada 2 orang pemuda itu bawa Rasulullah. Terus Rasulullah diletakkan ya gas batu, kemudian dibelah dadanya. Jadi mereka kan ketakutan. Muhammad dibunuh, bayangin gitu kan? Dibunuh gitu kan, dikeluarkan dadanya. Kata Rana, alam nasroh, bukankah kamu sudah lapangkan? Makanya udah dikeluarin yang kotor-kotornya. Makanya Rasulullah nggak ada rasa keselan, nggak ada rasa dengkian, nggak ada apa, kalau orang tuh gregetan ya, nggak ada rasa-rasa begitu ya, nggak ada, udah bersih semua ya, dibersihkan semua rasa-rasa itu ya. Istilahnya kalau itu rasa yang pernah ada yang jelek-jelek gitu ya, nah diganti dengan yang bagus ya, seperti jadi alam nasroh laka sodraka. K itu ibu-ibu kan sering misalnya jazakallah ya, jazakallah itu artinya K itu apa? K itu artinya apa? Untuk laki-laki. K itu artinya kamu kalau dalam bahasa Arab ya. Anta untuk di depan, kalau di belakang K. Jazakallah, jazakillah, assalamu alaika. Itu artinya kepadamu, kamu. Itu kan berarti direct. Berarti kan kayak kita ngomong langsung ya. Bukankah kamu dan aku kasih tahu gitu kan? Kamu gitu berarti. Nah seolah ayat ini turun sama kita.
Jadi salah satu berta'amul dengan Quran itu merasa ayat itu turun sama kita. Allah seolah nanya sama kita, bukan kamu sudah lapangan dadamu gitu. Alam nashrah laka sadraka gitu. Ibu-ibu yang ada di sini pernah nggak punya masalah berat banget yang kemudian saat ini udah selesai? Ada nggak? Ada ya. Pada saat kita mengalami masalah itu kan berat kayaknya, tapi ternyata toh ada jalan keluarnya, ada batas waktunya. Jadi nggak selama hidup kita akan dibebani masalah itu. Jadi itulah Allah ingin mengingatkan kepada kita, alam nasrullah kasadurka, bukankah aku sudah mengingatkan dadamu dulu? Kamu mungkin ada dulu belum menikah, aduh apa ya, siapa nih jodohnya ya. Alhamdulillah kemudian Allah datangkan, udah soleh melamar kita. Ada mungkin waktu itu kan namanya perasaan belum nikah gimana gitu. Terus mungkin ada yang belum punya anak dulu bertahun-tahun ditanya orang, setiap ketemu orang ditanya udah isi apa belum, Makanya salah satu adab yang saya sampaikan, kita usahakan tidak bertanya ada 3 hal. Yang pertama tidak bertanya kalau ada orang belum nikah misalnya, sepupu kita atau apa, jangan ditanya sebelum kita terima undangan. Nah kadang-kadang dia menjadi stres sendiri ya, setiap orang nanya kapan nih undangannya, karena dia juga mau tapi belum ada ya kan. Yang kedua, orang yang sudah nikah, apa nih isinya, diisi apa belum, nggak usah ditanya ya, gitu. Itu membuat kadang-kadang tidak nyaman di hati ya. Jadi ketika Allah nasrullah kasadurka, bukankah aku telah melapangkan dadamu ya. Allah nasrullah kasadurka dikata syarraha ya. Terus kemudian di surat Tuhan tadi ya, Rabbi syrahli sadri. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 22, ini ciri juga dari Allah ya. Afaman syarhallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih ya. Dan apakah orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk agamanya hingga dia mendapat cahaya pelita sama dengan orang yang membantu hatinya. Jadi kalau orang yang dilapangkan dadanya itu berarti orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, nggak sama dengan orang yang digelapkan hatinya. Itu tanda, bukankah Allah sudah melapangkan dadamu ya.